Kita lanjutkan News on the Spot dan ke kantor BMKG bahwa setelah fenomena gerhana matahari total berlalu, Indonesia kembali disinggahi fenomena alam lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan fenomena alam yang terjadi di Indonesia adalah fenomena equinox. Lalu seperti apa fenomena ini? Kita bergabung bersama reporter Kesia Netania dan juru kamera Adit Eko Utomo. Iya Kesia, apakah benar hari ini Indonesia mengalami fenomena equinox ini? Ya, Carlos, benar sekali bahwa di Indonesia saat ini sedang terjadi fenomena equinox. Fenomena equinox yang saat ini ramai dibicarakan di media merupakan fenomena yang sebenarnya normal dan wajar terjadi. Fenomena ini adalah fenomena yang terjadi saat matahari berada tepat di atas wilayah-wilayah yang ada di garis ekuator. Dan fenomena ini selalu rutin terjadi tepatnya setiap tanggal 21 Maret maksud kami dan 23 September. Fenomena equinox selalu terjadi di seluruh wilayah yang ada di garis ekuator. Berdasarkan media kemarin di media-media sosial kita mendengar bahwa fenomena ini berbahaya. BMKG mengklarifikasi bahwa fenomena ini sebenarnya tidak berbahaya dan masyarakat bisa dapat tetap melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai fenomena equinox ini bersama saya sudah ada Bapak Kukuh Ribudianto selaku Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat siang Pak Kukuh. Selamat siang. Ya Pak, boleh dijelaskan sedikit mengenai fenomena equinox yang akan terjadi hari ini, yang sedang terjadi hari ini? Iya, baik. Jadi equinox itu merupakan suatu kondisi titik matahari di posisi di ekuator. Jadi pergerakan atau perputaran bumi, kemudian bumi mengelilingi matahari itu kalau digambarkan di wilayah bumi menjadikan pergerakan semu matahari. Jadi pergerakan semu matahari ke utara dan ke selatan, dan pada saat tanggal 21 Maret ini pas posisi di wilayah ekuator, jadi disebut adalah equinox. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya itu kondisi yang rutin sepanjang tahun dan terjadi 2 kali dalam setahunnya. Kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, daerah-daerah mana saja yang terkena dampak paling besar dari equinox ini? Iya, mungkin bukan dampak ya. Jadi posisi matahari yang jelas adalah di mana wilayah tersebut di garis khatulistiwa. Nah, sekarang itu posisi matahari itu sedang di atas itu gitu. Jadi seperti di Riau, kemudian Pontianak, Kalimantan Tengah bagian utara, Palu, sampai di utaranya Jayapura, di sekitar Biak itu ya. Jadi itu posisi-posisi di mana wilayah-wilayah di sekitar ekuator gitu, di pas sepanjang garis ekuator. Ada perubahan signifikan yang bisa kita lihat nggak Pak terkait sama fenomena equinox ini? Mungkin yang seperti yang diisukan bahwa ada kenaikan suhu itu tidak benar, karena dari catatan kami posisi kemarin itu tertinggi 36,2 itu kondisi normal di Pontianak ya, pada saat maksimal gitu. Kondisi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenaikan suhu yang sangat drastis atau gelombang panas seperti yang ada di India, itu tidak sama sekali ya. Adakah yang perlu dilakukan masyarakat terkait ini kan ada radiasi matahari yang lebih besar karena panas matahari tepat berada di garis ekuator. Ada tidak yang perlu dilakukan oleh masyarakat secara khusus? Saya kira tidak ya. Hampir sebenarnya sepanjang waktu atau waktu-waktu yang lainnya pada saat matahari di atas wilayah tersebut sebenarnya kondisinya normal. Maksudnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Emang pada saat matahari itu radiasinya aktif itu selepas jam 10 sampai sebelum jam 4 itu radiasinya aktif. Tentu bagi kita yang mempunyai kulit yang sensitif terhadap radiasi matahari tentu menghindari saja. Kalau tidak ya tidak masalah buat kita itu. Tapi itu terjadi sepanjang tahun bukan? Sepanjang tahun dan iya. Apakah hari ini ada potensi seperti hujan atau suhu udara yang meningkat, Pak? Kalau suhu udara meningkat, saya kira tidak ya, karena kondisinya tadi kondisinya normal seperti itu. Kalau potensi hujan, nah tentu posisi matahari ini juga terkait dengan potensi hujan. Yang kita ketahui bahwa BMKG mempunyai 3 tipe musim.
musim monsonal seperti yang di wilayah selatan kalau musim kemarau di bulan sekitar Juli Agustus, kemudian musim hujan di bulan September Februari gitu ya. Nah, ada tipe ekuatorial di mana dia dilalui matahari 2 kali. Nah, dia mempunyai puncak musim 2 kali juga musim penghujannya di kisaran bulan Maret April sama September Oktober. Nah, tentu yang ini yang dampak yang langsung equinox tersebut, bahwa wilayah-wilayah tersebut justru mempunyai potensi hujan yang lebih banyak. Iya, karena posisi mataharinya pas di wilayah tersebut menjadi banyak penguapan, justru radiasi matahari sampai ke bumi justru berkurang karena tertutup atau diserap oleh awan itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak Kukuh. Ya. Jadi demikian Carlos, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kukuh Ribudianto, bahwa fenomena equinox ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan oleh masyarakat karena merupakan peristiwa yang normal dan selalu rutin terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan untuk hari ini masyarakat diharapkan untuk mengantisipasi turunnya hujan. Begitu Carlos. Iya, Kesia, meskipun tidak berbahaya bagi manusia, lalu apakah ini berarti kita akan mengalami gelombang panas yang panjang atau seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kukuh bahwa fenomena equinox ini tidak akan menyebabkan adanya gelombang panas atau heat wave yang ditakutkan oleh masyarakat. Karena heat wave ini hanya akan terjadi di lintang utara dan di lintang atas maupun di lintang menengah dari dunia, tapi tidak terjadi di daerah Indonesia yang dilalui oleh garis ekuator. Jadi tidak akan terjadi fenomena heat wave yang ditakutkan oleh masyarakat. Demikian Carlos. Baik, terima kasih Kesia Netania atas informasi Anda langsung dari kantor BMKG.